Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah nahmadullah ta'ala senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya, terlebih nikmat iman Islam dan istiqamah juga nikmat hidayah inayah untuk kita bisa senantiasa melanjutkan talabul ilm, menuntut ilmu hingga di hari Jumat Ba'dal Maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah yakni ilmu nahwu dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Lanjutkan pertemuan kita yang lalu, kita di halaman 73 ini masih bab tentang fi'il. Ya, babnya di halaman 70, al-af'alu wa anwa'uha, fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Qala Imam Ajurumiyah, qala Imam Ibnu Ajurum fi kitab al-Ajurumiyah, babul af'ali, al-af'alu salasatun, bab tentang fi'il-fi'il. Fi'il-fi'il ada tiga, yaitu madin wa mudhari'un wa amrun, nahwu daraba yadribu wadrib. Nah, berkata Imam Ibnu Ajurum juga berikutnya di halaman 71 tentang ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il. Fal madi maftuhul akhiri abada, maka fi'il madi itu di fathah akhirannya selama-lamanya. Wal amru majzumun abada, dan amr itu dijazmkan selama-lamanya. Wal mudhari'u makana fi awalihi ihda zawaidil arba' allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Jadi fi'il ada tiga, madi, mudhari dan amr. Kemudian hukum-hukum fi'il itu, untuk fi'il madi dia mabni alal fathi, untuk fi'il amr dia mabni ala jazm, mabni ala jazmin, alamat jazmnya ya, ngikuti jazmnya, bisa mabni ala sukun, bisa mabni harfil akhir, hatfil akhir, atau mabni hatfin nun. Adapun mudhari dia asalnya adalah mu'rab, yaitu marfu. Ya, dia marfu terlebih dahulu sampai kemasukan amil. Ya, amil yang menasabkan ataupun menjazmkan. Nah, kita sudah baca untuk yang fi'il madi dan juga fi'il amr yang mabni dulu, yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatus Tsaniyah ini. Sampai di halaman 73 itu hukmul fi'lil mudhari sudah. Berarti paragraf berikutnya ya. Nah, jadi kemarin disebutkan hukmul fi'il mudhari annahu mu'rabun, bahwasanya fi'il mudhari itu mu'rab malam yattasil bihi nunu taukid sakilatan kanat au khafifatan au nunun niswah. Jadi fi'il mudhari itu asalnya dia itu mu'rab. Ya, asalnya dia mu'rab malam yattasil. Malam di sini kemarin diartikan apa? Ma di sini ma apa? Iya, namanya ma apa? Ma zarfiyah. Ya, ma zarfiyah, maknanya muddata.
Muddah itu artinya selama. Lam yatasil bihi bersambung dengannya nun taukid, baik nun taukidnya itu sakilah ataupun khafifah, atau juga selama dia tidak bersambung dengan nun niswah. Ya, maka apabila bersambung dengan nun taukid, maka dia dimabnikan di atas nun taukid. Yang sambung dengan nun taukid maka dia mabni atas fathah. Fi'il mudhari kemasukan nun taukid. Contohnya apa? Yadriban. Kan itu. Yadriban atau yadribanna. Tergantung nun taukidnya khafifah atau sakilah. Yadriba kan mabni alal fathi. Tapi kalau bersambung dengan nun niswah maka mabni ala sukun. Yadribna. Ya itu. Yadribna. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah taala wa idza kana mu'raban. Dan apabila keberadaan fi'il mudhari' tersebut adalah mu'rab. Kana mu'raban, kana di sini isimnya kana dia dhamir mustatir takdir huwa yaudu ila al-fi'il mudhari'. Kembalinya ke fi'il mudhari' karena sedang bahas fi'il mudhari'. Jadi apabila keberadaan fi'il mudhari' itu adalah mu'rab, fahuwa maka dia itu marfu'un, maka dia itu dirofakkan. Nah ini sama, malam yadkhul alaihi, malamnya maknanya muddata lam yadkhul, jadi selama tidak masuk padanya nasibun, amil penasab, au jazimun atau amil penjazm. Jadi asalnya dia marfu, itu fi'il mudhari. Nahwu seperti contoh kata yafhamu Muhammadun. Yafhamu Muhammadun. Mana fi'il mudhari'nya? Yafhamu. Apa tandanya? Kalau itu fi'il mudhari' ada salah satu dari huruf mudhari' yaitu ya di situ. Yafhamu Muhammadun. Nah, artinya Muhammad memahami, sedang memahami. Fa yafhamu. Nah, ini merinci. Fa-nya ini fa tafsiliyah. Maka kata yafhamu itu dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Adalah fi'il mudhari' yang dirafakkan. Nah, apa alasannya dia dirafakkan? Li tajarrudihi. Li tajarrudi. Jadi lam itu li kadang diartikan untuk, kadang diartikan karena. Nah, di sini dia artinya karena, namanya lamu ta'lil. Harfu jar tapi li ta'lil untuk menjelaskan alasan, sebabnya apa? Nah, dia marfu li tajarrudi karena kosongnya dia minan nasibi wal jazmi, dari amil penasab dan amil penjazm. Kan itu kan kalimatnya cuman yafhamu Muhammadun, kan tidak ada amilnya sebelumnya, tidak ada kata apa-apa. Ya, maka dia asal daripada fi'il mudhari itu mu'rab marfu. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya dia ad-dhammatu zahiratu, dhammah yang zahirah. Kemudian kata Muhammadun wa Muhammadun fa'ilun marfu'un. Dia adalah fa'il yang dirafa'kan bidhammati zahirati, dengan tanda dhammah zahirah. Ya. Muhammadun di situ sebagai fa'il. Apa kemarin makna fa'il? Ya, isim yang disebutkan setelah fi'il apa? Fi'il ma'lum. Ya, fi'il ma'lum. Terserah mau fi'il madhi atau fi'il mudhari, yang penting fi'ilnya ma'lum. Maka kalau ada isim marfu setelahnya, maka dia adalah fa'il. Nah, kemudian fa'in dakhala alaihi nasibun nasabaha. Maka jika dakhala alaihi nasibun, amil penasab itu telah masuk padanya, ya, maka ya, ini nasabah itu jawab daripada syarat daripada in. Jadi in itu kan artinya syarat, jika kan itu. Nah, jika demikian maka demikian, meskipun tidak ada huruf fa, ya,
Tapi secara konteks kalimat kita bisa memahami, oh ini ada terjemahan maka. Ya, karena dia ini adalah sebagai jawab dari syarat. Jadi in itu syarat. Jika dakhala alaihi nasibun, ada amil penasab yang telah masuk padanya, itu syarat namanya. Nah, jawabannya apa? Maka nasobaha. Nasobahu afan. Nasobahu. Nah, nasobah itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke nasibun. Dhamirnya kembali ke yang terdekat dulu. Jadi fa'ilnya nasobah itu nasibun. Sehingga terjemahnya, maka amil penasab tersebut menasobkan dia. Jadi gitu, nasobahu. Nah, menasobkan dia. Nah, hunya di situ yang maf'ul bih. Hunya kembali ke siapa? Fi'il mudhari. Jadi pada kata nasobahu itu ada dua domir. Domir mustatir, huwa, ya tersembunyi, kembalinya ke nasibun, amil penasab. Kemudian ada domir mutasil, baris mutasil yang nampak di situ yaitu hu. Nah, hu-nya di sini kembali ke fi'il mudhari. Sehingga terjemahnya, maka jika amil penasab telah masuk alaihi, ya hinya ini kembali ke fi'il mudhari, masuk pada fi'il mudhari tersebut, maka amil penasab tersebut menasobkan fi'il mudhari tersebut. Nah, itu kalau terjemah lengkapnya tuh kayak gitu. Tapi intinya pemahamannya itu sebetulnya mudah. Intinya apa? Kalau ada amil penasab, maka fi'il mudhari'nya jadi mansub, kan itu. Nahu contohnya pada kalimat lan, yakhiba mujtahidun. Nah, ini ada lan. Nah, lan itu adalah amil penasab. Nah, an lan dan kayak nanti disebutkan di bab setelahnya. Nah, yakhiba ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'nya, alamatnya kan gitu. Nah, dari kata khaba yakhibu. Nah, ini seperti ba'a yabi'u. Mu'tal apa ain atau fi'il ajwaf, mu'tal di tengah-tengah. Nah, aslinya yakhibu kan itu, kemasukan lan, maka menjadi lan yakhiba mujtahidun. Artinya seorang mujtahid itu seorang yang rajin, gitu. Seorang yang sungguh-sungguh itu tidak akan yakhiba, menyesal ya. Tidak akan menyesal. Nah, kemudian dirinci oleh beliau falan, maka kata lan adalah harfu nafiyin, adalah huruf untuk menafikan. Harfu nafiyin, huruf untuk menafikan, sehingga terjemahannya apa? Tidak, kan ini. Huruf yang menafikan. Wa nasbin, dan dia juga huruf untuk menasobkan, sehingga fi'il mudhari setelah lan itu menjadi mansub. Lan yakhiba. Nah, itu maksudnya gitu. Harfun nafyin itu maksudnya huruf untuk menafikan. Harfun nasbin itu artinya huruf untuk menasobkan. Wastiqbalin, dan huruf yang digunakan untuk waktu yang akan datang. Istiqbal itu kelak yang akan datang, yang akan dihadapi esok, kan itu kelak nanti istiqbal. Sehingga terjemahnya juga lan itu berarti diartikan apa? Lan yakhiba mustahidun, seorang yang rajin itu tidak akan menyesal. Kemudian kata yakhiba. Nah, wa yakhiba itu adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Nah, dia adalah fi'il mudhari yang dinasobkan dengan lan, ya, karena kemasukan lan tadi. Seandainya enggak ada lan, maka dia marfu, kan itu. Tapi ini ada lan, maka dia mansub. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu, fathah zahirah. Ya. Lan yakhiba, ba huruf terakhirnya itu dia fathah zahirah. Kenapa? Karena sahih akhir. Walam yatasil bi akhiri syai'un. Kemudian kata mujtahidun, wa mujtahidun dia fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang dirafa'kan.
Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu zahiratu, dhammah yang zahirah. Nampak? Lihat nahwu apa? Isim mufrad, ya, karena seorang. Nah, itu ketika kemasukan nasibun, amil penasab. Nah, berikutnya kata penulis, wa in dakhala alaihi jazimun jazamahu. Nah, sama ini bentuknya. Artinya apa berarti? Dan jika amil penjazm telah masuk pada fi'il mudhari tersebut, maka amil penjazm tersebut menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Nah, terjemahnya panjang gitu. Nah, intinya kalau ada amil jazm maka fi'il mudhari'nya jadi majzum. Kan gitu. Nahwu seperti contoh kata lam yajza'. Ya. Lam yajza' Ibrahimu. Apa artinya lam yajza'? Ada yang tahu, ingat? Sedih ya? Kayaknya sedih kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat sedih atau galau ya. Ya. Jadi Ibrahim tidak sedih. Ya. Tidak bersedih. Coba nanti dicek lagi. Seingat saya kayaknya sedih, kayak galau itu. Gelisah gitu. Nah, ini lam yajza' Ibrahimu. Nah, dirinci oleh beliau, falam, maka kata lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, ini apa artinya? Harfu nafyin tadi sudah, huruf untuk menafikan, sehingga artinya tidak. Nah, jadi Ibrahim tidak, nah itu, Ibrahim tidak bersedih. Wa jazmin berarti huruf untuk menjazmkan, sehingga setelah lam, nah itu yajza, di situ fi'il mudhari yang majzum, dijazmkan. Jadi harfun nafyin wa jazmin. Nah, kemudian wa qalbin. Nah, qalbin di sini bukan artinya hati, bukan. Tapi artinya adalah membalikkan makna. Yang tadinya itu bentuknya fi'il mudhari menjadi bermakna fi'il madhi. Artinya telah berlalu. Telah berlalu. Artinya apa? Ibrahim tidak bersedih, benar-benar tidak bersedih karena sudah berlalu. Itu makna qalbin di sini adalah membalik makna atau membalik bentuk kata yang tadinya mudhari, maknanya berubah menjadi madhi. Nah, ini di Durusullah juga sudah ada kita dapatkan. Itu lam. Berikutnya kata yajza. Wa yajza, dia adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Ya, karena kemasukan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian kata Ibrahim fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang dirafa'kan. Wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu, dhammah yang zahirah. Nah, insyaallah mudah itu, ngulang-ulang i'rabnya. Sekarang masuk as'ilah. As'ilatun. Nah, as'ilah ini penting untuk apa? Kita murojaah, mudzakarah, mengulang-ulang. Sama ini nanti ada yang kemarin ada yang mungkin ada kurang tepat penyampaiannya, nanti kita koreksi sambil di murojaah di sini. Nah, yang pertama, soal awal, ila kam kismin yanqasimul fi'lu. Artinya apa? Menjadi berapa bagian fi'il itu atau terbagi. Menjadi berapa bagian terbaginya fi'il? 3. Berarti ila salasati aqsamin. Ila salasati aqsamin. Setelahnya itu tidak ditanya apa saja, tapi kita insya Allah sudah tahu ya apa aja, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah, berikutnya, ma huwal fi'lul madhi. Nah, apa itu fi'il madhi? Ma yadul ala husuli syai'in, ya sebelum waktu, qabla zaman takallum, berbicara. Sebelum zaman berbicara. Ini kalau yang di buku ini kalimatnya pakai gitu. Kalau di buku yang lain kan ada apa?
ala hadatsin, ya, fi zamanin madin itu juga bisa. Intinya sama, intinya dia adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian, ya, karena fiil itu perbuatan, kejadian, tapi dia berlalu, tapi dia terjadi di waktu yang telah lalu, itu fiil madhi. Kemudian wama huwal fi'lul mudhari'u, dan apa itu fi'il mudhari'? Sama, menunjukkan suatu kejadian tapi di waktu saat berbicara dan ba'dah, setelahnya, setelah berbicara nanti atau esok. Nah, adapun ma huwa fi'il amr, apa itu fi'il amri? Menunjukkan atas tolak, ya, meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu untuk dilakukan, itu fi'il amr. Nah, berikutnya masil, beri contoh. Likulli qismin, untuk setiap bagian, min aqsamil fi'li, dari bagian-bagian fi'il, bi khamsati amsilatin, dengan 5 contoh. Ya, bebas. Satu, kata langsung sekaligus di tasrif madhi mudhari amr. Kataba yaktubu uktub. Satu. Nasara yansuru unsur. Dua. Daraba yadribu idrib. Fataha yaftahu iftah. Terus akala yakulu kul, ya, dan lain-lainnya. Qara'a yakra'u ikra'. Dhahaba yadhabu idhab, dan selain-lainnya. Berikutnya, mata yakunul fi'lul madhi mabniyan 'alal fathidz zahiri. Kapan keberadaan fi'il madhi itu adalah mabni, dimabnikan di atas tanda fathah zahir. Ya. Nah, ini kita buka aja, kita merojaah. Kemarin ada yang kurang pas ini kayaknya. Di halaman 71 ya. Nah, di situ hukmul fi'il madhi, ya, al-bina'u 'alal fathi. Wa hadzal fath imma zahir wa imma muqaddar. Nah, yang pertama, ammal fathu zahir, adapun fathah zahir itu ada pada 2 keadaan. Itu antum kasih nomor aja. Yang pertama itu fis sahihil akhiri alladzi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Jadi yang pertama itu adalah pada fiil yang sahih akhir dan tidak bersambung dengan wawu jamaah dan tidak pula bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Ya, contohnya itu misalkan itu di bawahnya ada contoh apa? Akrama, qadama, safaro, kan itu. Nah, akrama itu kan sahih akhir, akhirannya mim. Nah, dia tidak bersambung dengan wawu jamaah, berarti bukan akromu, bukan. Ya. Bukan pula bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, akramtu, akramta, akramti, bukan. Jadi dia akrama sahih akhir, walam yatasil bihi wawu jamaah wala dhamir rafa mutaharik, dhamiru raf'in mutaharikun. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nah di sini kemarin apa? Kayaknya saya kurang merinci di sini. Wa kadzalika, dan yang kedua itu fi kulli maka akhiruhu wawan au ya'an. Pada setiap fiil-fiil yang fi kulli mamanya kembali ke fiil. Pada setiap fiil yang kana akhiru, keberadaan akhirannya itu adalah huruf waw dan ya. Jadi fiilnya itu mu'tal akhir, tapi mu'tal akhirnya jelas berupa huruf waw dan ya. Ya, maksudnya huruf waw dan ya-nya itu tidak berubah menjadi alif. Karena ada kan fiil mu'tal akhir aslinya wawu tapi berubah menjadi alif. Contohnya apa? Da'awa. Da'a, kan itu. Da'a itu kan akhirannya alif, tapi dia aslinya wawu. Nah, tapi wawunya di situ
bukan mabni al fathi di situ. Apa maksudnya bukan fathahnya itu dhahir, tapi fathahnya dia nanti muqaddar. Nah, ini yang wawunya itu nampak. Nah, atau ya. Nah, ya-nya itu juga ya yang nampak, bukan ya yang berubah menjadi alif. Kalau ya yang berubah menjadi alif itu contohnya Roma, aslinya Romaya. Ya, Romaya itu menjadi Roma. Nah, saya tulis saja ya. Jadi fiil yang mutalakhir ya, itu ada yang ya da'a. Nah, ini yang dipakai. Nah, tapi dia asalnya apa? Aslinya ya da'awa, tapi ini tidak dipakai. Yang dipakai yang ini. Nah, kemudian juga kata Roma. Nah, ini yang dipakai. Nah, asalnya dia adalah Romaya, tapi ini tidak dipakai. Nah, kalau ini nanti fathahnya muqaddarah. Fathahnya muqaddarah. Nah, adapun yang apa fathahnya masih dhahirah, yaitu contohnya di situ adalah apa itu? Sarwa sama satunya rodhiya. Nah, ini wawunya berharokat, ya-nya juga berharokat. Di situ tertulis saruro itu kayaknya. Salah tulis itu. Yang masih paragraf itu paling bawah itu loh. Iya lah, ro itu ganti wawu itu. Itu hanya sarwa sama badua. Nah, itu hanya sarwa sama badua. Iya, yang badua betul. Nah, itu yang wawu. Yang ya itu rodhiya sama syakia. Jadi situ sarwa, satunya badua. Ya, ini rodhiya sama satunya apa? Ya, syakia. Nah, ini fathahnya zahirah. Nah, ini fiil madhi yang kedua yang fathahnya itu mabni al-fathi zahir. Fathahnya zahir. Jadi pahami ya, berarti ada dua tempat. Yang pertama sahih akhir, tapi syaratnya tidak bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa' mutaharik. Syaratnya itu. Nah, yang kedua mutal akhir, tapi mutal akhir wawu dan ya yang wawu ya-nya itu memang keluar, tidak diganti dengan alif. Nah, itu dua keadaan. Ini jawaban dari soal yang tadi yang kita baca. Mata yakunul fi'lul madhi mabniyan 'alal fathi dzahir, itu jawabannya. Paham? Bisa dipahami tidak? Jadi pembahasannya fi'il madhi yang mabni. Ini loh, mabni atas fathah dzahir. Kan ini. Fathah dzahir kan ini. Ya. Atau fi'il sahih akhir ya. Akramah kan ini. Akramah, sehingga di sini dia tidak bersambung. Tidak bersambung dengan wawu. Nah, tidak bersambung ya, ataupun tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, tu, tati dan lainnya. Ini tidak bersambung. Jadi ada dua tempat. Nah, berikutnya suruh ngasih contoh. Ya, sudah dikasih contoh itu barusan. Masil likulli maudhi'in yubna fihil fi'lul madhi 'alal fathi dzahiri bi misalaini. Kasih contoh untuk setiap tempat, kan tempatnya ada dua tadi. Ya. Yang yubna fihil fi'lul madhi, fi'il madhi itu dimabnikan di atas fathah yang dzahir dengan dua contoh. Dan masing-masing contoh duanya. Akrama tambah satu bebas. Doroba, nasoro, terserah. Bebas. Apa fi'il sahih akhir kan banyak contohnya. Ya, mafhum ya. Itu yang kemarin agak saya kelewatan jelaskan yang mutalakhir tadi, wawu sama ya itu.
Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, mata yakunul fi'lul madhi mabniyan ala fathin muqaddarin. Nah, kapan keberadaan fi'il madhi itu dimabnikan di atas tanda fathah yang muqaddar, sembunyi. Ya, sambil dibalik aja, meroja, tidak masalah. Ya, yang paragraf berikutnya halaman 71 paling bawah. Wa amal fathu muqaddar fahuwa ala salasati anwa. Ada 3 tempat. Nah, yang pertama imma ayyakuna muqaddaron li ta'adzur. Jadi muqaddarnya karena ta'adzur. Nah, maka di sini pada fi'il madhi yang setelahnya maka akhiru alifan, yang akhirannya itu huruf alif. Nah, contohnya da'a, ya, tadi situ sa'a. Nah, da'a itu aslinya da'awa, sa'a itu aslinya sa'aya. Tapi dia diganti dengan alif. Alasannya apa? Disorof sudah berlalu. Ada yang masih ingat? Da'a asluhu, da'awa, ala wazni fa'ala. Terus apa kalimatnya? Qulibatil wawu alifan limada li litaharukiha wan fitahi ma qablaha. Itu alasannya. Karena sebelumnya itu berharokat fathah dan dia sendiri juga berharokat, maka dirubah menjadi alif. Sama sa'a itu juga gitu. Kalau kita ngi'lal itu sa'a asluhu sa'aya, ya, ala wazni fa'ala, kan itu a kan jangan gitu. Nah, tapi apa? Qulibatil ya'u alifan, ya-nya diganti alif li taharuk yawan fitaima qablaha. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, imma ayyakunal fathu muqaddaran lil munasabah. Tempat yang kedua itu keberadaan fahnya itu muqaddarah karena munasabah. Nah, ini di mana? Fi kulli fi'lin madin ittasala bi wawu jamaah. Ketika bersambung dengan wawu jamaah. Contohnya katabu. Itu aslinya apa? Katabau. Katabau kan itu. Kataba kemudian wawu sukun. Kan bunyinya kan katabau. Nah, untuk munasabah biar ringan bacanya kan itu. Untuk menyesuaikan maka fathahnya diganti dengan dhammah. Jadi katabu itu bersambung dengan wawu jamaah. Nah, alasannya bawahnya nanti juga ditanyakan nih alasannya. Atau kita langsung juga alasannya di sini itu ya. Mana amin duhuriha, bawahnya itu katabu itu istighalul mahal karena tersibukkannya tempat tersebut. Biharokatil munasabah dengan harokat yang sesuai tadi harusnya kataba nah kataba baknya itu ada fathah ya, nanti juga seolah-olah terdengar bunyi ada apa? Dhammah, ada fathah dan dhammah pada satu huruf, itu namanya istighol mahal, satu tempat tersibukkan dengan dua harokat ya. Maka untuk menyesuaikan lil munasabah biar ringan bacanya ambil yang dhammah karena bertemu dengan wawu. Yang pasangan wawu sukun itu adalah dhammah, maka menjadi katabu itu alasannya. Nah, berikutnya tempat yang ketiga di halaman berikutnya itu wa imma ayakunal fathu muqaddaran, dan ada kalanya fathahnya itu muqaddar, itu alasannya lidaf'i, ini alasannya disebutkan di awal. Untuk menolak makruhnya atau dibencinya bersambung secara berurutan 4 huruf yang berharokat. Nah, dan hal ini, wadhalika, dan hal itu pada setiap fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, seperti tak fa'il, nun niswah. Ya, contohnya apa? Katabtu. Nah, itu kan tak fa'il. Katabtu, katabta, katabti. Nah, tu, ta, ti. Itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir yang menunjukkan i'rab rafa' karena sebagai fa'il, kan rafa'an, fa'il, dan dia berharokat, kan bunyi. Nah, kalau dia diharokati semua kan jadi kata batu, kan itu aslinya gitu.
Kata batu itu 4 huruf, empatnya berharokat secara berurutan, itu makruh bagi orang Arab itu. Dibenci kayak gitu. Nah, karena apa? Seolah-olah seperti satu kata, maka dipisah antara fiil dan failnya dipisah dengan sukun. Jadi katab tu. Nah, katab itu fiilnya, tu-nya itu failnya. Jadi apa? Dipisah biar jelas ini tuh 2 kata, bukan satu kata. Nah, jadi alasannya seperti itu. Di bawahnya kan itu ada. Ya, lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Seolah-olah seperti satu kata. Nah, ini tempat yang ketiga ya. Dia fathahnya muqaddar. Ya, sambil merojaah. Mungkin yang kemarin kelewatan, kurang paham, sekarang agak paham. Kemarin paham, alhamdulillah merojaah lagi. Memberikan atas fathah muqaddar, kemudian tadi sampai sini ya. Kemudian masil likuli maudhi'in, kasih contoh setiap tempat yang dia dimabnikan fi'il madhi itu di atas fathah yang muqaddar dengan masing-masing itu 2 contoh. Nah, yang pertama tadi nyambung dengan wawu, berarti contohnya banyak ya, katabu, nasoru, dorobu. Nah, kemudian tempat yang kedua apa? Mutalakhir tadi ya. Yang pertama itu yang mutalakhir ya. Yang kedua yang wawu. Mutalakhir contohnya tidak sa'a, ya. Roma, hada, macam-macam banyak. Kemudian yang ketiga tadi bersama dengan dhamir mutaharik, roh mutaharik. Ya, katabtu, katabta, dorobta, dan lain-lain. Nah, kemudian wabayin, ini bacanya bayin, Pak. Bukan baina. Tulisannya sama persis. Soal berikutnya itu, ketemu soal berikutnya, itu kan kata tulisannya seperti baina, atau itu bukan baina, tapi bacanya bayin, fi'il amr. Bayyana yubayyinu tabyinan, mubayyin mubayyanun, bayyin la tubayyin. Nah, bayyin itu artinya apa? Jelaskan. Dari kata bayan. Jadi ini fi'il amr. Wabayyin, dan jelaskan sababat takdiri fihima, sebabnya ya, pentakdiran pada keduanya. Ya, jadi fathahnya itu ditakdirkan kenapa? Ya, sebabnya tadi yang satunya ta'adzur, yang satunya ya istighol mahal. Nah, itu fi'il madhi. Berikutnya fi'il amr. Mata yakunu fi'lul amri mabniyan ala sukuni dhahir. Kapan keberadaan fi'il amr itu dimabnikan di atas tanda sukun dhahir? Fi'il amr mabninya sukun dhahir. Ya, pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Jadi jika fi'il amrnya itu asalnya adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir, maka dia mabni ala sukun dhahir. Kalau kita bahas nanti panjang ya. Sampai sini dulu aja. Nanti kita merojaah ulang aja. Kita ulang soal di pertemuan yang akan datang. Ada yang tanyakan atau ada faedah lain mungkin bisa disampaikan? Tidak ada ya, cukup dulu ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.